sini shalom. Yang di sebelah sini shalom. Ya, puji Tuhan. Yang sebelah sini shalom. Semuanya shalom. Shalom, saudara. Saudara adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Amin, saudara. Kenapa, saudara? Saudara bisa menyempatkan waktu untuk datang ke tempat ini, memberikan waktumu 1,5 jam ke depan untuk kita boleh memuji, menyembah Dia. Mari kita berikan yang terbaik buat Dia, berikan hatimu, kita gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya Tuhan. Karena Yesus menyertai dalam setiap kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, ya, setiap hari kita mau tetap berserah kepada Tuhan Yesus. Ya saudara, kita berdoa dulu terlebih dahulu saudara. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Buat kesehatan yang Kau berikan buat kami semuanya ya Bapa. Buat waktu yang Kau berikan buat kami Tuhan. Karena kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami boleh datang ke tempat ini dengan tubuh yang sehat ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir pagi hari ini ya Bapa. Mungkin mereka sakit, mungkin mereka dalam pergumulan berat. Kami percaya Tuhan, Engkaulah satu-satunya penolong kami. Engkaulah segalanya buat kami. Biarlah kami tetap berserah bahwa Yesus adalah Sang penebus dosa kami. Engkaulah yang makan memberikan kekuatan buat kami. Engkau yang Allah yang menyembuhkan buat setiap kami umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pagi hari ini kami memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Kami memberikan hati kami, pikiran kami, tangan kami untuk kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita nyanyikan pujian ini. Katakan Bapa Engkau baik. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, hanya Dia yang kita perlu. Kau tahu yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir. Kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita nyatakan bahwa Yesus Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapakku yang baik, hanya Dia yang sangat kita cinta saudara. Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, hanya Dia yang ku perlu. Engkau yang ku perlu, lebih dari
pujian ini sekali lagi saudara. Oh, Bapakku yang baik. Saudara boleh mengangkat tanganmu. Kita bersepakat katakan, Yesus Engkau baik. Hanya Dia yang kita cinta. Dia lebih daripada segalanya. Lebih dari segalanya. Amin. Di dalam hidupku, Bapakku yang baik. Hanya Dia yang kita perlu saudara. Engkau yang ku perlu. Lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku, oh, tak pernah berakhir. Kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Oh, berakhir kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setia. Haleluya Tuhan Yesus. Selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setia. Nyatakan ini sebagai doa kita semua pagi hari ini, bahwa pertolongan-Mu nyata Tuhan. Tak pernah berhenti berharap padamu. Haleluya. Kau segalanya. Sekali lagi saudara katakan dengan lebih sungguh lagi. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti. Haleluya Tuhan. Berharap padamu, Yesusku. Amin.
kami. Engkau ada akan melawat kami semua. Kami siap, kami menyatakan kami siap. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sepakat dengan saya katakan, amin. Yes. Saudara, saya mau saudara, ketika saudara merasakan sukacita, saudara bertepuk tangan. Saudara boleh menggunakan tangan saudara, saudara boleh menggunakan tubuh saudara untuk memuliakan Tuhan kita yang besar. Amin saudara, puji Tuhan. Mari kita datangkan hati yang syukur kepada Tuhan. Amin. Siap saudara. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Amin. Ku mengangkat tangan-Mu, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. 1, 2, 3, Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Hey, mari kita bergerak kiri kanan, angkat tanganmu memuji Dia. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, amin. Pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, amin. Sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tangan-Mu, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu, amin. Yes. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Hey. Baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Yeay. Dia baik buat kita semua. Katakan Yesus baik. Yesus baik, amin. Sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Yesus baik, sangat baik. Lagi ya, katakan Yesus baik. Yesus baik, yes. Sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Lagi, Yesus baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Nah, lebih tunggu lagi. Yesus baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Yesus baik, sangat lagi ya. Yesus baik, Kau baik. Yesus baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Amin. Sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Yesus baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Yesus baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Yes. Yesus baik, berikan kemuliaan buat Allah kita. Amin. Saudara masih kuat berdiri?
Masih saudara, dia ada di tengah kita. Dia bertata atas setiap pujian umatnya. Amin saudara? Amin. Yesus bertata. Ya, dia ada di tengah-tengah kita. Siap. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalahkan apa? One, two, three. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir. Siap. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan. Ada kuasa. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan. Ada kuasa. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Siap ya saudara? Ada kuasa. Amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Haleluya. Saya percaya Tuhan senang dengan pujian kita pagi hari ini. Mari kita memberikan yang terbaik. Saudara bisa siapkan uang saudara, kita berikan yang terbaik. Nanti saya minta Ci Yulia berdoa untuk persembahan. Kami bersyukur Tuhan di mana pagi ini penyertaan-Mu sempurna untuk kami. Sehingga kami boleh satu hati karena itu kekuatan daripada-Mu. Terima kasih Engkau memberikan kami hati yang memberi, yang siap memberi, melakukan kehendak-Mu. Supaya apa yang kami lakukan hanya kehendak-Mu yang jadi. Berikan kami kekuatan untuk memberi, melakukan hal yang terbaik. Berkati mereka yang memberi juga Bapa. Apapun yang mereka lakukan hanya untuk menyenangkan Engkau dan memandang Engkau Tuhan kami yang dahsyat. Kami percaya berkat-Mu ada untuk kami yang selalu merindukan kuasa-Mu. Haleluya, kami siap memberi dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Kita memberikan persembahan sekalian, kita siapkan hati untuk firman Tuhan. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja
undang saudara bagi berdiri lagi, kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Amin. Izinkan Tuhan, izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Oh, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan, dengan caranya yang ajaib, di waktu yang tepat. Amin. Jemaat saja nyanyikan pujian ini, singer dia. Jemaat saja, tak selalu Tuhan. Amin. Selalu. Mari jemaat nyanyikan pujian ini dengan lebih sungguh lagi. Biarlah pujian ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Oh, izinkan Tuhan untuk Dia bekerja yang mustahil menjadi mungkin kalau kita percaya. Sekali lagi katakan, mari jemaat saja katakan, tak selalu. Amin. Selalu. Haleluya. Saudara bebas, saudara boleh duduk, saudara boleh mengangkat tanganmu, naikkan hatimu di hadapan Tuhan. Biarlah ini jadi doa kita semua, bahwa Tuhan bekerja. Amin. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja. Haleluya. Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena haleluya. Dengan lebih sungguh lagi. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus
nanana karaya se. Urabata karaya se karata karaya sanda. Urabata karaya se nanana. Urabata karaya sanda. Amin. Haleluya. Imanku bersepakat menjalan janjimu, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Amin. Haleluya. Kau berjanji dan selalu menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Mu. Ku terima sekarang. Apa sekarang? Kemenangan darimu. Aku punya Tuhan. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Amin. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang. Amin. Kemenangan darimu. Katakan sekali lagi, ku terima sekarang. Amin. Terima sekarang. Amin. Kemenangan darimu. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah iman kami Tuhan. Sekalipun kami belum mendengar jawaban-Mu Tuhan, tapi kami percaya iman kami bersepakat Tuhan. Kami akan melihat kemenangan demi kemenangan. Akan kami raih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau pada pagi ini Tuhan, kami ada kena kasih anugerah-Mu. Biar Tuhan apabila sebentar firman-Mu akan kami dengar Tuhan. Bukan kami yang berbicara, tapi biarlah Engkau yang berbicara pada pagi ini. Engkau yang boleh berfirman pada kami. Kami siap ditegur oleh firman-Mu. Kami siap Tuhan dinasihatkan oleh firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kami menyerahkan semua kebenaran firman-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus yang boleh bekerja, memenuhi hati dan pikiran kami. Kalau ada masih hati-hati yang masih keras Tuhan, ada hati-hati yang belum terbuka. Kalau pada pagi ini kami siap Tuhan, kami buka hati kami. Kami akan tangkap firman-Mu dari hati kami, bukan dari pikiran kami ya Bapa. Kami menyerahkan firman-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang siap bersama saya katakan amin. Amin. Haleluya. Makasih Eti ya. Biar baik saudara. Shalom. Wah, belum semuanya. Shalom. Shalom. Amin. Kalau saya katakan ku terima sekarang. Apa saudara katakan? Kemenangan. Ya, oke. Ku terima sekarang. Amin. Puji Tuhan. Saudara yakin pada pagi ini? Kalau saudara akan terima kemenangan daripada Dia, ya. Kita percaya bahwa biar kita boleh selalu menang di dalam Dia, karena Tuhan sudah memberikan kita kemenangan, ya. Amin. Sorry saudara, saya agak batuk. Baik, kita bersyukur ya kalau pada pagi ini kita boleh ada kena kasih kemurahan Tuhan, ya. Tadi pun Ibu Lamsia dinasehatin oleh Ibu Xiaoming bahwa Ibu Lamsia jangan suka mengeluh. Biar kita boleh selalu bersyukur, mempunyakan hati yang bergembira. Amin, puji Tuhan. Mari saudara kita akan buka, kita masih tetap berbicara tentang iman ya Pak Yusak ya. Kita masih tetap
Dengan iman kita akan baca ayatnya. Yohanes pasal 20, kita baca dulu ayat 29-nya saudara. Yohanes pasal 20 ayat 29. Udah dapat? Udah dapat? Yuk kita bangkit berdiri, kita baca sama-sama ya. Bareng-bareng ya. Jangan ada yang ketinggalan, ada yang keras, ada yang pelan. Nanti saudara ketinggalan. Saya sudah sampai Palem, saudara masih sampai di Taman Bendara. Amin. 1, 2, 3. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Dan mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Terima kasih. Silakan duduk. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya ya. Hafalkan ayat ini. Berbahagia mereka yang tidak melihat namun percaya. Bahwa banyak saudara yang tidak dapat kita lihat. Apakah kita percaya saudara? Banyak yang kita tidak lihat tapi kita masih mempercayainya. Apa itu saudara? Tapi kita masih mempercayainya, keberadaannya. Kita tidak bisa melihat, contohnya kita tidak bisa melihat nyawa, betul nggak? Nyawa kita siapa yang bisa lihat? Siapa yang bisa lihat nyawa? Siapa yang bisa lihat nyawa? Nyawa kita sendiri, saudara bisa lihat nggak? Ya, kita nggak bisa, tetapi itu tidak berarti bahwa nyawa kita itu tidak ada. Betul? Nyawa kita ada, tapi kita nggak lihat. Tapi saudara percaya kan kita punya nyawa? Nah itulah saudara. Ya, yang nggak lihat tapi kita percaya kita ada nyawa. Nah, kita juga dapat melihat, saudara. Apakah kita dapat melihat otak kita? Siapa yang bisa lihat otaknya? Ada? Ada? Enggak. Tapi apakah saudara percaya bahwa saudara punya otak? Hah? Percaya kita punya otak. Iya, itu saudara. Kita percaya ya. Kecuali Mukcing ya, si Mukcing waktu operasi, ya mungkin dokternya lihat tuh otaknya, otak Mukcing tuh seperti apa ya. Dan batok kepala kita nggak bisa lihat saudara. Nah lalu Mukcing waktu itu dioperasi, lalu dokter kasih lihat ke keluarganya, bisa lihat ya. Mukni bisa lihat ya. Nah itu setelah dioperasi lihat, tapi kita kalau sendiri lihat bisa lihat gak? Batok kepala kita, otak kita nggak bisa. Tapi kita percaya kita punya otak. Kalau saudara nggak punya otak jadi apa? Tinggalnya di mana tuh? Rumah sakit? Jiwa. Ya, saudara kita percaya kita punya otak tapi kita bisa melihat. Dan saudara juga percaya kan kalau di sini di Asia itu punya gunung yang tinggi yaitu Gunung Everest. Saudara percaya, tapi saudara nggak pernah lihat kan? Mendengar-dengar aja bahwa itu gunung adalah gunung yang paling tinggi. Dan saudara juga percaya kalau saudara juga kalau saudara lagi aduh panas banget ya nggak ada angin nih kayaknya. Lalu kalau saudara lagi sejuk, hawanya angin ada, apalagi kalau di puncak atau di Bandung tuh angin sepoi-sepoi, sepoi-sepoi enak. Saudara merasakan ada, oh enak ya anginnya sepoi-sepoi. Nah saudara bisa lihat angin enggak? Tapi saudara percaya kan? Ada angin yang membuat kita menjadi segar. Nah itulah saudara ya. Itulah saudara ya, kita percaya adanya sesuatu yang kita pernah kita lihat seperti tadi saya contohkan nyawa kita, otak kita, angin kita nggak percaya tapi otak kita ada ya, kita percaya kita punya otak, kita punya nyawa ya. Kalau saudara nggak percaya saudara punya nyawa ya gimana saudara ya? Biar saudara dalam kehidupan ini, dalam kehidupan kita beriman saudara. Dalam kita kehidupan beriman ada sebagian orang yang selalu minta bukti. Kita sebagian pada pagi ini adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Tapi kita seringkali mau minta bukti dulu, Tuhan baru saya percaya bahwa Engkau ada. Ya, bahwa Engkau selalu menolong kami untuk doa kami. Kalau tidak melihat fakta dengan mata kepala kita sendiri, seringkali tidak ada bukti, kita tidak masuk di akal kita, kita itu tidak mau percaya. Seperti tadi nyanyian mengatakan, sekalipun doanya tidak jawab oleh Tuhan. Biar kita tetap percaya bahwa satu kali kelak doa itu akan dijawab tepat pada waktunya. Tapi seringkali kita tidak mau percaya, Tuhan nyatakan dulu, buktikan dulu, saya mau lihat dengan kasat mata saya baru percaya. Nah saudara sekalian pada pagi ini, Bapak Ibu saudara sekalian pada pagi ini, tidak sedikit coba saudara ingat-ingat ya, ingat-ingat berapa
Berapa lama kita sudah menjadi orang-orang percaya. Kita sudah berapa lama menjadi orang Kristen. Dan sudah berapa lama kita mendengar firman Tuhan. Bahkan bukan di hari Minggu saja saudara mendengar firman Tuhan. Bahkan saudara waktu ikut persekutuan doa saudara mendengar firman Tuhan. Waktu ibu-ibu lamsa dengar firman Tuhan. Bahkan di rumah setiap pagi TST kita mendengarkan firman Tuhan. Bahkan saudara kurang puas saudara lihat lagi di YouTube. Berapa banyak saudara sudah mendengar firman Tuhan. Berapa banyak saudara sudah dengar kesaksian, kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan yang sungguh luar biasa. Berapa banyak saudara? Nah, seberapa banyak saudara mempercayain, baik itu firman, mau itu kesaksian-kesaksian. Apa respon saudara? Apa respon saudara terhadap firman Allah dan kesaksian-kesaksian yang sudah kita dengar? Apakah saudara sungguh-sungguh percaya akan hal itu? Apakah saudara percaya akan firman Allah dan kesaksian-kesaksian kita dengar dari hamba-hamba Tuhan? Akan mungkin saudara dengan di YouTube. Apakah saudara sungguh-sungguh percaya akan hal itu? Apakah saudara pernah mengalami secara pribadi? Apakah saudara sedang mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah? Saudara merasakan kasih-Nya, saudara merasakan kuasa-Nya, saudara merasakan pertolongannya. Tuhan ketika saudara membaca firman dan saudara, ketika saudara mendengar kesaksian, apakah saudara percaya atau mau melihat dulu? Oh saya nggak percaya, saya mau lihat dulu. Apakah saudara percaya? Pada pagi ini saya bertanya pada Bapak Ibu sekalian. Apakah saudara juga pada pagi ini bahwa kita percaya Tuhan yang kita sembah itu hidup. Tuhan yang kita sembah, Dia lahir, Dia mati, di kayu salib, Dia bangkit kembali, menyelamatkan kita. Apakah saudara percaya pada pagi ini? Saudara kan nggak lihat adanya Tuhan? Saudara lihat gak Tuhan? Tadi seperti tadi saya katakan, kita punya nyawa tapi kita nggak ngelihat, tapi saudara percaya kita ini ada nyawa. Ya. Pada pagi ini pertanyaannya, apakah saudara percaya ya Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang hidup, yang telah bangkit, menyelamatkan kita. Baik saudara, tadi kan ayat 29, kita baca dari ke atasnya lagi, ayat 24-nya. Ayat 24-nya, ini kisah mana Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Ya. Ini kisah Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Ya. Saya bacakan dengan cepat aja, saudara perhatikan aja ya, saudara perhatikan cerita ini, kisah ini ya. Tetapi Thomas seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku dan tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam tangan bekas paku itu dan mencucukkan tanganku dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Nah, Thomas waktu itu Yesus menampakkan dirinya waktu dia bangkit dari kematiannya. Dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Waktu dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, waktu itu Thomas tidak ada. Lalu kemudian murid-muridnya mendekati kepada Thomas, menyamperin Thomas, murid-muridnya mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit. Tetapi apa yang dikatakan oleh Thomas? Kami telah melihat Yesus, tetapi Thomas berkata apa saudara? Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, sebelum aku mencucukkan jariku ke bekas paku, aku tidak, sekali-sekali aku tidak akan percaya. Thomas dia tidak percaya sebelum dia melihat sendiri Yesus bangkit. Dia mau minta bukti dulu bahwa Yesus akan bangkit. Dia ada bangkit. Nah, lalu kemudian ayat 26 berkata, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. 27, kemudian dia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. 28. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Waktu murid-muridnya berada di tengah-tengah di satu ruangan bersama dengan Thomas, lalu Yesus datang di tengah-tengahnya. Waktu Yesus datang, nah disinilah Thomas bilang menjawab, ya Tuhanku dan Allahku. Berarti Thomas percaya setelah dia lihat, ya 29 yang tadi kita baca. Dan kata Yesus kepadanya,
Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara sekalian, pada pagi ini, inilah Injil. Pada hari ini Injil ini mengisahkan tentang peristiwa Yesus waktu menampakkan dirinya kepada Thomas. Pada saat murid-murid lainnya mengatakan Thomas, tapi Thomas tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Saudara. Dia tidak percaya, ya. Nah inilah saudara, kita lihat satu bukti, ya mau lihat bukti dulu ya, kebenaran dari mana Tuhan sudah bangkit. Nah, kita lihat di sini, sesudah meyakinkan Thomas akan kebenaran yang dikatakan oleh murid-murid Yesus, Yesus mengatakan berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Dari pernyataan Yesus di sini kita bisa lihat saudara, kita akan lihat bahwa ada dua level, ada dua tingkat kepercayaan. Ada dua tingkat kepercayaan bahwa dia berkata yang pertama percaya setelah melihat. Thomas dia nggak percaya, dia percaya waktu dia melihat, dia setelah melihat baru percaya. Tetapi di ayat 2 Tuhan lebih senang kepada apa? Dia lebih senang percaya walaupun tidak melihat. Ini adalah iman saudara. Percaya dan tidak melihat di ayat 29 dikatakan ya. Mengapa iman mampu melihat dan tidak melihat? Jadi Tuhan tertarik dan Tuhan berkenan kepada orang yang berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Tetapi Thomas dia percaya setelah dia melihat Yesus baru dia percaya, baru begitu dia baru percaya. Ya, dia tidak tertarik dengan hal itu. Pada pagi ini Tuhan akan tertarik dengan iman yang percaya kepada Tuhan. Saudara, ini bukan satu kebetulan, bukan satu janjian sama Ibu Xiaoming. Ibu Xiaoming tadi sudah ceritakan kepada ibu-ibu lansia tentang Nuh, ya, tentang Nuh yang berbeda tentang kisahnya, ya. Maksudnya untuk ke ibu-ibu lansia harus jangan mengeluh, harus bersyukur seperti Nuh, ya. Sekarang saya mau katakan, Tuhan lebih tertarik kepada orang yang melihat. Kita lihat kisah Nuh. Nuh waktu itu disuruh Tuhan untuk membuat perahu di atas dataran. Ya enggak masuk akal. Buat apa Tuhan aku membangun batra yang begitu besar. Padahal sini enggak ada hujan, enggak ada apa. Tetapi Nuh menurutkan perintah Tuhan. Dia buat itu batra. Orang mengatakan Nuh gila. Tapi Nuh tetap membangun batra itu. Orang-orang suruh masuk ke dalam itu karena itu akan ada hujan selama 40 hari 40 malam. Dan akan terjadi banjir besar, maka semua umatnya suruh masuk ke dalam batra untuk menyelamatkan. Karena waktu itu kota sana sudah banyak orang yang berbuat dosa, maka Tuhan akan memusnahkan kota itu. Maka Tuhan akan menyaringnya, siapa yang mau percaya kepada Tuhan masuk ke dalam batra. Tapi tidak ada satupun yang mau. Mereka pikir itu gak masuk akal. Itu yang gak percaya. Lalu kemudian Yesus berkata, sudah Nuh kamu masuk bersama keluargamu. Nuh masuk ambil semua binatang-binatang. Sepasang-sepasang masuk ke dalam. Akhirnya yang masuk cuma Nuh dan keluarganya. Dan kepada binatang-binatang sepasang-sepasang mereka masuk ke dalam. Binatang kambing masuk sepasang. Binatang kerbau apapun masuk waktu itu yang ada masuk semua. Burung-burung masuk sepasang-sepasang. Nah, lalu kemudian apa? Betul turun hujan selama 40 hari 40 malam. Batramu terangkat. Ya di atas air, semua orang menjerit minta tolong, nggak ada pertolongan lagi. Batra sudah ditutup, sudah nggak bisa dibuka lagi. Sudah ditutup, nggak dapat terbuka lagi, lalu kemudian mereka binasa. Lalu yang selama siapa? 40 hari 40 malam. Waktu itu burung terbangkan, lihat sudah kering belum dataran. Setelah kering betul baru Nuh bersama keluarganya keluar dari batra itu. Cuma mereka yang selamat saudara. Pada pagi ini biara saudara. Iman melihat yang tidak kelihatan. Iman kita boleh percaya yang tidak kelihatan saudara. Oleh karena kita diselamatkan oleh iman dan bukan oleh dogma, bukan oleh doktrin, bukan oleh perbuatan baik kita. Bukan karena kita ini baik, banyak amal, baik apa. Tapi iman diselamatkan oleh iman. Kita percaya kepada Tuhan, iman kita percaya. Mulut kita mengatakan, iya aku percaya. Jangan mulut saja, saudara mulut saja percaya tapi imanmu gak percaya. Iman saudara percaya, aku percaya Tuhan sudah bangkit dan menyelamatkan aku. Mulut yang dikatakan. Mulut dan iman kita bersepakat. Kita percaya Tuhan telah menyelamatkan kita. Keselamatan dianugerahkan kepada mereka yang seperti Nuh.
Bahkan juga ada contoh lagi di Alkitab yaitu Abraham. Dia juga percaya saudara. Disuruh anak satu-satunya disuruh serbakan kepada Tuhan. Dia percaya dia lakukan saja. Maka lihat mujizat Tuhan. Ya, melihat hal yang tidak kelihatan dengan mata rohani kita. Dan hidup dalam ketaatan kepada Allah. Itulah oleh iman. Tanpa iman saudara gak akan percaya. Dan saudara gak percaya maka saudara tidak akan melihat mujizat Tuhan dan kebahagiaan. Nah saudara, ternyata level kepercayaan walaupun tidak melihat lebih menyenangkan hati Tuhan. Tadi saya katakan sebabnya Tuhan mengaruniakan kepada mereka kehidupan yang bahagia. Sedangkan level kepercayaan seperti Thomas kurang dikehendakkan oleh Yesus untuk kita praktekkan. Jangan kita praktekkan iman seperti Thomas. Mau melihat dulu baru percaya. Tetapi Nuh, dia menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan. Ini yang Tuhan suka, ya, yang Tuhan suka. Biarlah saudara sekalian, untuk meyakinkan apa yang kita imanin, kita bisa memerlukan bukti baru percaya. Jangan seperti itu ya. Nah, seringkali kita juga tidak takut untuk melakukan dosa. Kalau kita mau seringkali melihat bukti dulu. Kalau kita seringkali mau lihat bukti dulu bahwa Tuhan itu betul-betul hidup dan Tuhan itu berkuasa. Itu seringkali membuat kita jatuh ke dalam dosa. Kenapa? Kita pikir gak ada Tuhan, maka kita seringkali berbuat dosa. Apa yang dilarang oleh Tuhan, kita melakukannya. Gak apa-apalah sekali-sekali kita melakukannya. Tuhan gak ngelihat kok. Sekali-sekalilah kita berbohong, sekali-sekalilah kita menyakitkan orang, sekali-sekali kita berbuat menipu-nipu dikit-dikit lah. Bohong-bohong dikit lah, Tuhan gak ngelihat. Itu mengibatkan kita bisa berbuat dosa. Kita akan terjerumus dengan dosa kita, dosa yang lama. Dosa yang dulu kita lakukan, yang kita sudah ditebus oleh darah Yesus, kita bisa melakukannya lagi. Karena kita tidak mempercayain bahwa Tuhan itu ada. Dan Tuhan itu beserta dengan kita dan Tuhan Yesus kita. Yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang sudah bangkit. Untuk mempercayakan akan kebenaran iman kita sendiri saudara, sekalipun kita tidak melihat. Namun kita tetap percaya, maka keselamatan, kehidupan kekal akan menjadi milik kita. Amin. Amin. Kasih, saudara katakan kiri kananmu, aku percaya aku telah diselamatkan. Amin. Amin. Baik saudara, berbahagialah blessing ya. Dalam bahasa Inggrisnya blessing, berbahagia. Memiliki hati keadaan sangat damai, sejahtera ya. Berbahagialah orang yang tidak melihat yang mempercaya. Itu berarti kita mempunyai keadaan damai. Kita mempunyai kesejahteraan bersama dengan Tuhan. Ya, kesejahteraan. Karena dosa sudah diampunin. Maka di hidup kita ada damai. Dan perkataan ini sangat tepat ditujukan pada setiap orang Kristen yang hidup setelah Yesus terangkat. Setelah Yesus terangkat, maka orang-orang itu semuanya sudah percaya bahwa Yesus hidup dan bangkit. Ya, naik ke surga. Ya. Maka kalau kita dikatakan berbahagialah, kalau kita tidak melihat adalah blessing, bahwa kita percaya ada damai di hati kita, ya. Karena ada Yesus di hati kita, maka ada damai dan sejahtera bersama Yesus di hati kita. Itu blessing kalau kita percaya, ya. Nah, maka ada satu motivasi mengatakan seperti ini, saudara. Berbahagialah kita yang sudah percaya terhadap kebangkitannya. Walaupun kita belum atau tidak melihatnya. Karena dia sudah lebih dahulu melimpahkan kepada kita kasih setia dan kasih karunia-Nya yang tidak berkesudahan. Nah, satu lagi nih saudara. Berbahagialah kita yang sudah percaya bahwa semua pribadi di antara kita sudah memperhatikan, memahamin dan mengimanin segala didikan dan ajarannya yang menyatakan bahwa ia akan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Karena ia sudah menyediakan bagi kita upah besar di surga. Berbahagialah kita yang sudah percaya dengan iman yang teguh kepadanya bahwa ia sudah bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Setelah melakukan ibadah doa, ucapan syukur, marilah kita boleh tetap percaya kepada dia. Ya saudara, nah biarlah kita boleh tetap percaya kepada Tuhan. Maka segala sesuatunya, tadi seperti nyanyian lagu mengatakan, sekalipun doa kita belum dijawab, kita tetap percaya Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Tidak terlambat dan tepat pada waktunya, ya, dia akan menjawab. Nah, ada satu ilustrasi juga cerita begini saudara, ya.
ada induk ayam dia mau menetaskan telurnya. Dia menetaskan telurnya, lalu kemudian induk ayam ini berkata, "Nak, di atas sana ada langit biru berbintang luas. Di taman sana terhampar bunga-bunga mawar merah dan harum. Daun-daun hijau segar, semuanya indah. Di sana juga ada pelangi," katanya. Ya. Dia berkata kepada di dalamnya, karena itu dia mau menetas ya, kepada anak ayam itu dia katakan, "Oh, ada langit yang biru, ada taman yang luas, taman yang indah, yang bagus, Nak," kata gitu. Tetapi anak ayam ini yang di dalam berkata, "Mama bohong," katanya. "Aku hanya melihat kegelapan sana sini, ada yang indah sama sekali." Gerutu anaknya, ayam di dalam telurnya, dia bilang, "Mama bohong, mana mungkin, saya cuma ngelihat ada gelap doang di dalam." Ya. Nah, ketika hari mulai siang, induk ayam itu mulai merasa lapar, lalu dia menyantap makanan yang telah disediakan induknya, ya, ayam jantan itu. "Nak, sayang, ini ada makanan enak sekali rasanya," kata induk ayam. "Tuh kan, Mama bohong lagi, aku tidak melihat ada makanan, yang aku lihat adalah gelap di dalam." Ya. Nah, keesokan harinya ketika anak-anak ayam itu menetas, ya anak-anak ayam itu menetas, setelah menetas mereka udah bisa berjalan, berdiri, lalu matanya udah terbuka, dia lihat benar. "Oh iya ya Mama, ada langit yang biru, ada ini yang bagus, dan ada taman yang indah-indah." Anak ayam itu baru ngelihat, "Oh iya ya," ya dia baru percaya bahwa apa yang dikatakan oleh induknya, ya. Ada makanan yang tersedia juga waktu mereka makan, ya. Saudara sekalian, banyak hal yang menakjubkan yang sebelumnya telah diberitahukan oleh kita. Tuhan sudah memberitahukan kepada kita. Banyak hal-hal yang akan Tuhan berikan kepada kita. Asalkan kita percaya kepada Tuhan. Asalkan kita tetap beriman kepadanya. Tuhan akan memberikan janjinya kepada kita. Saudara sekalian, mari kita tetap beriman kepadanya. Kita tetap berharap kepadanya. Kalau kita tetap berharap kepadanya, kita punya hubungan intim kepadanya, kita selalu intim dengan Tuhan, ada reaksi yang baik dengan Tuhan, hubungan kita baik dengan Tuhan, kita percaya saudara, maka kita melihat kita ada menjadi orang yang berbahagia. Satu contoh, mungkin saudara mengalaminya atau saudara sekalian yang mengalaminya, ya. Satu contoh, ada Risna nggak di sini? Bank nasabah, kita sebagai nasabah, saudara mungkin ada bank apapun ya, bank BRI, bank apa, Panin, bank apa aja, OCBC apa aja ya, NISP apa aja, biasa apapun macam-macam. Saudara sebagai nasabah bank, ya. Kalau saudara sudah dapat dipercaya, ya, orang bank, saudara mengajukan kredit, lalu dia katakan mau pinjam uang, dia katakan, orang bank katakan, "Boleh Bu, saya kasih Bu, Ibu berapa M maunya, saya kasih tanpa saya melihat aset Ibu." Kenapa dia berani berkata seperti itu gitu, Sar? Ini nggak ada Risna ya, kalau ada Risna bisa jawab. Nah, yang satu bukti nyata, kenapa dia bisa kata itu? Karena bank sudah berhubungan baik dengan nasabahnya. Udah tulis kertas di atas hitam putih, bikin perjanjian. Dan setiap transaksinya baik, tidak ada yang bolong. Dia baik, hubungannya dengan bank baik, maka orang bank percaya tanpa dia lihat lagi dia akan berikan pinjaman yang begitu besar. Saudara. Nah, ya memang begitu, tapi ya setelah mereka transaksi apa semuanya tangan apa, bank juga lihat juga ya. Tapi maksud saya gini, dia percaya di awalnya, saudara pasti dikasih. Karena ada hubungan yang baik, transaksi yang baik. Begitu juga kita dengan Tuhan. Tuhan, kita kalau saudara berhubungan baik dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, setiap hari hubungan kita sudah baik dengan Tuhan, apapun saudara minta, Tuhan tidak akan melihat lagi, Tuhan akan berikan kepada saudara. Saudara akan minta apa, Tuhan akan berikan. Bahkan apa saudara minta mobil yang kecil saja, tapi Tuhan akan berikan yang besar kepada saudara. Amin. Amin. Asalkan kita sudah berhubungan dengan intim dengan Tuhan dan kita selalu intim dengan Tuhan, selalu hati kita adalah hatinya Tuhan. Hati kita adalah hatinya Tuhan, saudara. Lalu hati kita adalah hati Tuhan, Tuhan ada di dalam hati kita. Tuhan akan percaya kepada saudara. Saudara percaya kepada Tuhan, apapun yang saudara berimanin, saudara akan jadi nyata, saudara. Jadi nyata. Ini juga pergumulan saya, ada satu, saya percaya saudara.
iman saya sama Pak Cuncun berdua, iman saya percaya ini akan menjadi nyata. Amin saudara, kita percaya saudara, kita iman saja ya, asalkan kita dekat dengan Tuhan, ada jalan Tuhan akan terbuka bagi kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan sekali lagi, imanku bersepakat, ku hidup karena percaya. Ayo Eti tolong bantu saya. Ku hidup karena percaya, ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah karena kita punya Tuhan yang besar. Tuhan yang besar, asalkan iman kita bersepakat dengan Tuhan. Kita tetap percaya kepada Tuhan. Amin, haleluya, Yesus haleluya. Ku hidup karena percaya, amin. Karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam. Amin. Ku tidak dalam kesesatan, seluruh hidupku dalam genggamanmu. Katakan aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Dia berjanji setia, saudara. Kita percaya, percaya, ya percaya karena berjanji, ya berjanji, amin, haleluya. Pengharapanku selalu ada di dalam. Amin, terima kasih Tuhan. Kita percaya saudara. Kalau kita tidak percaya dan kita ragu-ragu, kita tidak hidup di dalam Dia, maka Tuhan pun akan melihat terlebih dahulu. Tapi kalau kita percaya, Tuhan akan memberikan dan Dia mempercayai kepada kita. Amin. Mungkin ada satu harapan yang saudara sedang bangun hari ini. Ada kerinduan, ada pergumulan, ada kebutuhan. Untuk apapun. Dan engkau tidak sanggup untuk melihat ke depan apa yang akan terjadi. Saya percaya saudaraku. Jadilah menurut imanmu hari ini. Bangun saja satu hubungan yang baik dengan sesama manusia. Jadilah anak Tuhan yang dapat dipercaya oleh sesama manusia. Saudara dipercaya oleh suamimu, oleh istrimu, oleh keluargamu, oleh temanmu, relasi bisnismu,
menjadi orang yang dapat dipercaya. Maka orang yang dapat dipercaya di muka bumi ini, dia juga akan menjadi orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Dan saudara juga akan mudah percaya kepada Tuhan. Kesulitan kita untuk mempercayai Tuhan kita, itu dikarenakan kita acap kali juga suka tidak dapat dipercaya. Haleluya. Haleluya. Apakah ada janji-janji yang kita ingkari? Apakah ada kebohongan-kebohongan yang kita pupuk dalam hidup kita? Minta ampun kepada Tuhan hari ini. Haleluya. Apa yang menjadi kita sukar untuk percaya kepada Tuhan? Karena pada dasarnya kita sendiri adalah orang yang tidak dapat dipercaya. Mari kita angkat hati kita. Aku punya Tuhan yang besar. Kalau saudara adalah orang-orang yang menjaga integritasmu, saudara ada orang-orang yang dapat dipercaya satu sama lain. Oh, haleluya. Ku terima sekarang. Haleluya. Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar. Haleluya, haleluya. Amin. Aku bersamakan, ku terima. Haleluya. Ku terima sekarang kemenangan. Haleluya. Ku terima sekarang. Sekali lagi katakan, ku terima sekarang. Amin. Ku terima sekarang. Yes. Kemenangan dan haleluya. 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 Sorak kemenangan. Amin. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Berbahagialah mereka yang percaya walaupun tidak melihat. Kalau saudara dan saya adalah orang-orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Percayalah juga saudaraku. Apapun yang kau harapkan, itu Tuhan telah sediakan. Huralabaya sana. Oleh karena itu Tuhan, pada pagi ini kami terima di dalam nama Yesus. Kami terima di dalam nama Yesus segala harapan kami. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah berdusta. Tuhan sangat menghargai orang-orang yang dapat dipercaya dalam hidupnya. Jadikan kami orang-orang hamba-hamba Tuhan yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Lewat hubungan-hubungan yang kami bangun di dalam dunia ini. Kalau ada suami istri yang saling curiga, ampuni Tuhan. Kami harus membangun rasa percaya. Demikian juga anak dan orang tua, karyawan dengan majikannya, dan seluruh hubungan-hubungan relasi hamba-hambamu satu sama lain. Biarlah kami boleh menaruh percaya satu sama lain. Dan kami menjadi pribadi yang dapat dipercaya Tuhan. Dan oleh karena itulah kami akan sangat mudah untuk kami dapat mempercayai juga apa yang firman Allah katakan dalam hidup kami. Karena pada dasarnya kami adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Untuk itu kami juga akan percaya bahwa janji Tuhan itu iya dan amin. Kami terima janji Tuhan. Yang sakit dalam nama Yesus kami sembuh. Yang susah kami dihiburkan. Yang kekurangan Tuhan limpahkan dan cukupkan kembali. Tuhan buka jalan Tuhan. Engkau tahu mereka sedang mencari jodoh. Yang mencari pekerjaan. Yang sedang rencana membangun rumah tangga. Dan semua rencana kami percaya di dalam nama Yesus. Pagi ini kami terima semuanya. Berkati hamba-Mu Ibu Maria. Berkati jemaat yang sudah mendengarkannya. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Haleluya. Amin. Amin. Silakan saudara-saudara. Salam. Salam. Ya, kita percaya firman Tuhan pada pagi ini luar biasa. Amin. Amin. Nah, tentunya kita semuanya pasti percaya, karena kalau kita nggak percaya, kita nggak mungkin duduk pagi ini di tempat ini. Amin. Karena kita percaya Tuhan telah mengurapi kita. Pertama, saya ucapkan selamat buat pengantin baru kita, Edward dengan Retno. Ya, boleh berdiri. Orang nggak tahu tuh Edward sama Retno siapa ini ya. Ya, karena mereka telah melangsungkan pemberkatan semalam ya. Terima kasih Edward, Retno dan papanya yang hadir pada pagi ini ya. Terima kasih. Yang kedua juga tentunya kepada teman-teman kita yang baru pertama kali hadir ada? Boleh anaknya ya, kedua anaknya ya. Boleh berdiri ya kedua anaknya ya. Sama tepuk tangan, sama ada lagi? Siapa? Oh, sekali boleh berdiri sebentar ya, salamin ya, tepuk tangan. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati. Ini adalah rumah Anda yang kedua, karena kita percaya rumah ini adalah rumah Tuhan, amin. Yang milik anak-anaknya, ya amin ya. Tentunya kita sangat berbahagia pada pagi ini kita kedatangan banyak sekali teman-teman kita yang luar biasa. Tuhan akan mengirimkan supaya teman-teman kita bertambah banyak, amin. Kita percaya setiap minggu teman-teman kita akan bertambah banyak, amin. Maka dengan ini kita minta teman-teman juga untuk mengajak teman-temannya supaya saya pun ajak nanti tambah teman, banyak teman, banyak rezeki, amin. Ini kalau dulu kan banyak anak, banyak rezeki ya. Sekarang banyak teman, banyak rezeki. Kalau sekarang banyak anak, makin mencekik ya. Amin ya. Jadi kita jangan banyak anak, kita cukup 2 anak saja. Amin ya. Ya, puji Tuhan. Untuk asar minggu depan, Ibu Iing, Ibu Luni dan suami, Ibu Elin dan suami, Ibu Meliani, ya diharapkan datang tepat pada waktunya 7.30. Nah tentunya harnas untuk ibu-ibu juga selamat ya, semuanya sudah full, luar biasa. Pak Erwin, kapan kalahkan pewaris Pak Erwin? Ibu-ibu telah terdaftar 51 orang untuk berangkat ke Bandung ya. Kita percaya pada hari itu waktu pengurapan Tuhan terjadi ya, beserta ibu-ibu lansia, nanti waktu bawa pulang tuh berkatnya luar biasa, amin. Nah kita juga doakan supaya kita mempersiapkan Natal kita masih dalam pertimbangan apakah Natal ini mau di tempat ini atau Natal di tempat lain, kita masih mempertimbangkannya, amin. Dan kita percaya, kita doakan juga gedung kita ini setiap minggu berubah, amin. Hari ini udah melihat perubahan lagi? Amin. Suka yang terang atau yang gelap? Amin ya. Jadi kita mau tahu ya suka yang terang ya, semua kita suka yang terang ya, karena kita diberi terang. Amin ya. Nah, kita udah kembali setiap minggu doakan sebelum harnas kaum ibu ya, kan bulan 9 ya kalau nggak salah ya. Nah, sebelum harnas kaum ibu, biarkan ruangan ini sudah selesai, amin. Karena kita melihat ada wanita-wanita tangguh di depan ini. Tepuk tangan dong buat wanita-wanita tangguh ini, karena luar biasa wanita tangguh. Jadi bukan wanita yang beriman lagi, tapi sudah tangguh, lebih dari iman. Karena saya percaya, saya mengenal mereka semua sudah luar biasa, amin. Ya, jadi ada wanita tangguh, makanya lansia yang tangguh. Kita sangat, gereja ini sangat mengekspresi untuk ibu-ibu lansia kita, karena kita percaya mereka adalah mentor-mentor kita. Mereka adalah orang-orang yang memberikan semangat buat kita setiap minggu. 7.30 sudah hadir untuk Komsel. Kita coba lihatlah diri kita sendiri. Siapa yang mau masuk surga?
Siapa yang mau masuk surga? Tolong angkat tangan. Percaya kita bisa ke surga? Percaya kita bisa ke surga? Amin, amin ya, percaya. Yakin kita ke surga? Tolong yang yakin angkat tangan. Nah, mulai berkurang. Ya, yakin angkat tangan ya. Ya, tentunya mau yakin dan takwa kita bisa ke surga, kita hanya melakukan iman kita bersepakat sesuai firman Tuhan pada pagi ini, supaya firman Tuhan kita bersepakat Allah kita yang luar biasa, Tuhan kita yang luar biasa, amin. Mari kita akhiri ibadah kita. Ya. Doakan juga hari ini ada baptisan air, ada yang menerima menjadi jiwa baru lagi. Nanti yang baptis jam 10 ya. Selesai ini ke rumah Ibu Xiaoming. Ya, jadi kenal dengan Ibu Xiaoming? Silakan Ibu Xiaoming berdiri dulu biar orang tahu tuh rumahnya siap di mana Ibu Xiaoming. Berdiri dong Bu Xiaoming. Ini ya. Jadi siapa yang mau baptisan air, setelah baptisan air setiap minggu kalau mau berenang bisa ke rumah Ibu Xiaoming. Amin. Ya, mari kita hari ibadah kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Oh haleluya, 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 haleluya. Haleluya Yesus. Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur Tuhan atas semua kebaikan-Mu Tuhan, atas semua kemurahan-Mu Tuhan, sehingga kami ada di tempat ini Tuhan adalah karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami yang hadir pada pagi ini Tuhan, kami percaya tidak ada satupun Engkau lewati Tuhan. Dan kami percaya semuanya Engkau urapi penuh dengan kuasa dan hadirat-Mu saja Tuhan. Apapun yang kami kerjakan Tuhan, selalu penuh dengan kemuliaan nama-Mu saja Tuhan.
Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, kami datang menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami bersepakat dengan-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan, kemenangan pasti terjadi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu mengalir pada tempat ini Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan menyembuhkan kami yang ada sakit Tuhan. Dan kuasa-Mu lah yang memulihkan Tuhan ekonomi kami Tuhan. Kuasa-Mu lah juga Tuhan yang memulihkan Tuhan perasaan kami Tuhan. Dan jika ada yang merasa sakit hati Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarkan Tuhan hidup kami Tuhan. Hidup yang selalu benar Tuhan. Hidup yang selalu kudus Tuhan. Hidup yang selalu Tuhan penuh dengan hadirat-Mu saja Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan karena punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang ajaib Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari saudaraku, kita angkat tangan kita. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Kembalilah ke rumah saudara dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, kecintaan kemurahan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan serta penghiburan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.